saya kembalikan kepada Komisioner Wahyu. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Hadar yang telah menyampaikan sejumlah hal terkait partisipasi, kampanye, dan pendidikan politik. Mungkin ada beberapa hal yang saya garis bawahi sebelum saya ke teman-teman peserta SPP, kiranya nanti ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada beliau. Beberapa hal yang ingin saya garis bawahi adalah ketika kita bicara partisipasi, sebetulnya partisipasi sangat luas sekali. Tidak hanya bisa diukur dari persoalan berapa persen datang ke TPS. Dihitung berapa yang memilih, berapa yang tidak. Yang itu hanya sekedar partisipasi, dalam bahasa saya mungkin kuantitatif. Kita mulai harus berpikir partisipasi kualitatif. Kualitas partisipasi itu. Dan untuk meningkatkan itu banyak ruang bagi teman-teman peserta SPP, berikut keluarga, berikut lingkungan, berikut masyarakat sekitar, banyak sekali ruang untuk berpartisipasi, termasuk dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kali ini. Misalnya tadi dicontohkan oleh Pak Hadar adalah dari ngecek DPS aja. Udah ngecek belum tuh DPS-nya di kelurahan, atau sekarang ada online layanan lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Nah, silakan cek di situ. Demikian pula halnya tadi dicontohkan untuk ngecek calon sebelum memilih. Ada daftar riwayat hidupnya, ada rekam jejak dan lain-lain yang bisa disusuri oleh masyarakat. Khususnya saat ini adalah teman-teman peserta SPP. Ketika bicara kampanye, ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari yang disampaikan oleh Pak Hadar, bahwa bagaimanapun tetap diperlukan pengaturan atau pembatasan dalam kampanye, ini untuk menegakkan keadilan bagi seluruh peserta. Namun kondisi saat ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah publik bisa memperoleh informasi yang cukup terhadap calon, apakah calon memiliki ruang yang cukup untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Nah, ini semua sebetulnya harus dipikirkan, bagaimana publik mencari tahu proaktif, bagaimana calon cerdas mencari cara. Hanya saja kampanye adalah proses untuk meyakinkan terkait nanti dengan pendidikan pemilih, jadilah pemilih yang rasional dan kritis, bukan pragmatis mungkin bahasanya, sehingga politik uang, vote buying itu bisa kita hindari sama-sama. Nah, untuk itu saya persilakan kepada teman-teman peserta SPP bisa melalui chat atau raise hand untuk ini sudah ada pertanyaan melalui chat. Ini Pak Hadar, bagaimana menyerap partisipasi masyarakat agar mau datang ke TPS yang lebih efektif? Sebentar saya mau. Bagaimana menyerap partisipasi masyarakat agar mau datang ke TPS? Oh, mungkinnya cara yang efektif untuk mengajak masyarakat datang ke TPS, kira-kira begitulah. Ya. Oke. Itu yang pertama. Ya. Kita yang satu-satu deh dulu Pak, sampai ini mungkin ya. Silakan. Pak Wahyu, saya mau coba copot headset saya. Ya. Nanti tolong pastikan apakah suara saya, karena tadi saya agak prihatin ada beberapa teman dari kecil sekali. Saya mau copot, apakah tanpa mic ini langsung ke laptop saya lebih baik atau tidak? Sebentar ya, silakan ya. Oke, saya bicara sekarang, apakah lebih jelas dari yang tadi? Sip Pak, lebih jelas. Oh, lebih jelas. Baik, kalau gitu. Baik, terima kasih. Nah, mengenai pertanyaan bagaimana secara efektif mengajak masyarakat, ya. Tentu lagi-lagi kita perlu yakinkan bahwa pemilihan itu ada gunanya, gitu ya. Mungkin itu saja yang perlu kita fokuskan, ya. Nah, dan juga ya ditambah juga lah dengan bahwa memilih itu tidak susah, ya. Nah, bahwa kita yakinkan pemilihan itu ada gunanya, ya misalnya kita katakan, kita sampaikan, kita ini mencari pemimpin. Pemimpin itu punya
posisi penting, ya, memimpin tempat kita selama 5 tahun ke depan. Ya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai pemimpin yang keliru yang memimpin tempat kita, gitu ya. Sebetulnya itu. Nah, suara kita masing-masing itu sangat penting, ikut menentukan siapa yang bisa menjadi pemimpin. Kalau kita ambil kasus di Kalimantan Selatan saja, ada 2 pasangan calon gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak ikutan, maka bisa jadi, nah ini yang sering saya bilang, yang terpilih sebetulnya yang saya kurang yakin dia jadi pemimpin gitu. Bisa begitu gitu. Karena suara kita itu sangat menentukan. Nah, oleh karena itu bilang sama semua orang, kenalan kita harus ikut. Kita pilih yang terbaik menurut kita, gitu ya. Ya kita pelajari nanti, ya. Nah, kita yakini, udah, Bismillah kita pilih. Gitu. Kira-kira begitu, ya. Karena kalau kita nggak ikutan memilih, ya nanti ternyata, waduh, sebetulnya saya tidak kepengen yang ini misalnya gitu. Itu bisa terjadi. Nah, jadi misalnya saya ceritakan ikut milih itu menentukan. Ini cerita Amerika saja ya. Donald Trump itu sebetulnya diperkirakan dulu nggak menang ya. Tetapi dia berhasil membangkitkan pemilih yang selama ini nggak ikutan di Amerika itu sudah bertahun-tahun. Nah, itu dibangkitkan sama dia dan ikut memilih. Dan ternyata dia bisa menang. Jadi suara itu yang menentukan sebetulnya siapa yang menang. Siapa yang bisa menang. Nah, kita yang punya suara. Kan kita juga ingin siapa yang menang. Pasti kan ada yang satu mau menang yang ini, yang lain mau menang yang itu. Tapi kalau kita udah ada harapan yang menang yang ini, kita nggak ikutan milih, ya jangan berharap dong nanti tahu-tahu yang menang yang lain. Kira-kira begitu. Dan juga tadi, pemimpin ini penting. Nah, jadi gunakan hak pilihnya. Kasih tahu juga, milihnya nggak susah. Cuma ada 2 kok. Pelajari aja dulu. Kalau nggak yakin, diskusi sama keluarga, sama teman, dan sebagainya. Gitu ya. Dengerin diskusi orang gitu ya. Nah, kemudian udah saya milih ini gitu ya. Dan cuma nyoblos yang mana saja gitu. Salah satu, kalau di sana kan udah ada 2 saja gitu ya. Nggak bingung. Mungkin kalau 7 atau 5 gitu kan lebih banyak ya. Nah, ini gampang kok. Kalimantan Selatan menurut saya tidak sulit seharusnya ya. Nah, itulah yang perlu disampaikan. Nah, memang sekarang sedang pandemi COVID, mungkin ini juga jadi, waduh gimana dong, saya takut nih nanti. Mungkin ada kekhawatiran itu ya, saya tidak tahu masyarakat di sana, tapi kalau di lingkungan saya di Jakarta, banyak tuh yang ragu gitu, mau ikutan ke TPS. Nah, tapi oke lah, sekarang penyelenggara pemilu sedang berupaya nih, bagaimana caranya membuat di TPS itu betul-betul aman, nggak rame-rame amat, nggak antri-antri dan sebagainya. Itu sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti ada ketemu jalan dan kita akan tidak terlalu takut lah ya dengan situasi pandemi ini. Sebentar nyoblos, dah pulang aja gitu ya. Nah, kira-kira begitu jawaban saya bagaimana mengajaknya supaya efektif, banyak yang mau ikutan. Mas Wahyu. Ya, terima kasih Pak Hadar. Ini nampaknya bermunculan ini pertanyaan melalui grup chat ini. Baik. Apa kita sambil Pak Hadar membaca itu, saya menyampaikan kepada mungkin yang lain juga ingin mendengar pertanyaannya. Ya. Ini dari Muhammad Ilham Syah dari Tabalong. Ini paling ujung Kalsel ini. Ya. Waduh. Berbicara tentang kampanye, tentunya di dalam pelaksanaannya akan ada berbagai cara untuk menarik simpati dari warga. Sejauh ini, jika ada terjadi pelanggaran dalam berkampanye, mungkin apalagi di saat ini banyak bakal berkampanye secara virtual. Mungkin saat ini banyak berkampanye secara virtual. Yeah. Bagaimana pelaksana KPU
mengatasi setiap pelanggaran dalam kampanye? Wah, ini teknis sudah ini. Ya. Apakah ada teknis terstruktur pelaporan kampanye ini? Apa sanksi sementara jika pelanggaran itu terjadi baik dari tim sukses maupun pasangan calon? Nah, silakan Pak Hadar, mungkin cerita pengalaman ini Ya. mengenai pelanggaran nih. Silakan. Ya. Memang tidak mudah amat ya, tetapi semuanya ada prosedurnya ya. Di kampanye kita itu ya karena daerah kita kan luas ya, jadi banyak kegiatan kampanyenya. Sekalipun sekarang sudah dibatasi, tetapi event-event kampanye itu banyak sekali. Ya. Tentu Kalimantan Selatan tidak akan serepot kalau ada wilayah lain yang calonnya lebih banyak, karena nanti dia juga akan lebih banyak kegiatannya. Nah, beruntungnya kita ini ada yang namanya pengawas, ya. Ini konteks penyelenggara yang tidak banyak di negara lain, atau sebetulnya ada lembaga Bawaslu itu hanya di Indonesia, ya, di negara lain tidak ada. Nah, jadi ada lembaga lain yang memang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memproses kalau ada pelanggaran. Ya. Nah, jadi semuanya itu sebetulnya seharusnya termonitor, ya, karena pengawas itu ada di seluruh daerah. Ya. Nah, seharusnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu bisa tercatat dan kemudian mereka punya tugas untuk menindaklanjuti, memprosesnya. KPU sendiri dengan jajarannya sebetulnya juga punya tugas juga untuk memperhatikan ini, ya, walaupun untuk memproses kalau itu bentuknya pelanggaran tidak bisa KPU memulainya sendiri, tetapi harus melalui pintu pengawas. Nah, masyarakat luas juga sebetulnya diharapkan untuk bisa mengawasi dan melaporkan kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, walaupun sayangnya saya perhatikan, saya tidak tahu apakah di Kalimantan Selatan sudah ada yang mendaftar sebagai organisasi pemantau pilkadanya. Itu mungkin nanti bisa berbagi ke saya juga, saya ingin tahu. Tetapi memang polanya tidak banyak ya. Dulu pernah waktu pemilu 99 itu betul-betul banyak organisasi pemantauan yang tadi Pak Bayu sampaikan. Ada Anvel, dulu saya aktif mendirikan dan aktif mengkoordinir di sana. Kemudian ada Setro, organisasi saya bangun. Walaupun kemudian organisasi itu sudah tidak ada lagi. Sekarang saya membangun NetGrid, mengurus NetGrid, yang intinya melakukan pemantauan sebetulnya. Tetapi di tingkat daerah, pilkada-pilkada ini ya harapannya ada organisasi yang memang secara khusus mau memantau itu, dan biasanya kalau di dalam pemantauan itu ada metodologi, ada di dalamnya itu ada pencatatan yang rapi, dan kemudian nanti akan diproses, ya, dianalisis, ditarik kesimpulan, dan kalau itu pelanggaran yang memang betul lengkap catatannya, komponen yang dibutuhkan, itu akan dilaporkan ke pihak pengawas, ya, Bawaslu dan seterusnya. Nah, tetapi memang kalau di media online, ya, itu yang memang kita punya kesulitan. Ya. Jadi media-media online itu sangat luas dan jaringannya itu tidak terbatas ya sebetulnya. Ya. Jadi tidak mudah juga untuk memastikan ini tidak disalahgunakan atau
digunakan tetap dengan koridor pengaturan kampanye, ya, seperti tadi yang saya katakan, tidak memfitnah atau mempertanyakan isu syara dari seorang calon lain dan seterusnya. Nah, itu memang tidak mudah gitu ya. Selain peraturan-peraturannya belum rinci betul untuk wilayah media sosial ini dan juga format daring ini gitu ya. Nah, mungkin nanti saya minta bantuan Komisioner Hadmiati, Bu Hadmiati mungkin bisa merespon ke situ kali ya. Mohon izin Pak Wahyu, nanti kita minta pandangannya Bu Hadmiati ya mengenai ini. Nah, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau kita mungkin sengaja mengikuti kampanye calon tertentu seperti melalui media online-nya yang terbuka itu, atau tidak sengaja kemudian mendapati bahwa ada pesan-pesan yang disampaikan ternyata melanggar aturan gitu, ya sebetulnya kita punya hak ya. Mudah-mudahan saja kita pun juga mau ya melaporkan hal tersebut, walaupun harus ada bukti ya, ada sejumlah hal yang harus dipenuhi ya. Jadi tidak bisa kita ngomong saja, tidak bisa memberikan identitas kita misalnya, tidak ada bukti cukup misalnya, itu akan menjadi sulit. Tetapi kalau itu sudah kita punyai, jadi bisa direkam misalnya kata-kata dari calon atau dari tim tertentu yang memang tidak sesuai dengan aturan, di foto screenshot misalnya, dan itu bisa menjadi bahan. Dan sekali lagi tadi, partisipasi kita di dalam aktif mengikuti dan melaporkan kalau memang ada pelanggaran, itu sebetulnya sangat baik dalam rangka untuk memastikan pemilihan kita ini bersih, pemilihan kita ini adil ya. Nah, jadi itu walaupun tantangannya untuk mengerjakannya ya tidak simpel. Tapi saya yakin kalau teman-teman semua bersemangat ya ingin menciptakan pemilihan yang berdil di lingkungan kita sendiri, mudah-mudahan teman-teman mampu juga melakukannya. Saya kira itu respon saya, Mas Wahyu. Ya, terima kasih Pak Hadar. Ya. Selain itu ini ada beberapa pertanyaan yang lain tertulis, tapi saya tertarik yang justru tidak menulis pertanyaan di chat. Loh, kok bisa? Izin bertanya Pak, saya Yeni dari Kota Baru. Mungkin ingin bertanya secara langsung ini. Baik. Coba disilakan. Mbak Yeni. Ini minta izin bertanya Pak, saya Yeni dari Kota Baru. Ya, saya izinkan. Maka silakan Mbak Yeni Arianti. Mana Mbak Yeni Arianti? Silakan Mbak Yeni. Loh. Mbak Yeni, silakan di-unmute dulu. Terus sampaikan. Oh, rupanya kemudian barusan muncul diketik. Okay. Akhirnya diketik. Oke, karena ini kita yang ke atas lagi. Ini ada yang pendek. Apa boleh di setiap TPS dipasang CCTV dalam hal pelanggaran, mencegah pelanggaran? Wah, ini dipasang CCTV. Ya. Nah, tentu boleh. Tapi ada lagi yang pendek lagi, saya gabung yang pendek Pak ya. Silakan. Nah, yang pendek saya gabung, apa boleh di TPS dipasang CCTV? Ini ya saja sih jawabannya nanti pendek. Terus bagaimana mencegah mana tadi? Cara efektif mencegah politik uang, dan apakah sudah ada contoh daerah pemilihan yang bersih dari politik uang? Demikian Pak Hadar, silakan. Baik, terima kasih. Ya, untuk yang pertama, spontan jawaban saya tentu boleh saja. Saya tidak ingat, jangan-jangan belum ada ya KPU mengaturnya tentang apa-apa saja yang boleh, tidak boleh, dan apakah itu ada item CCTV. Sepengetahuan saya tidak ada. Jadi biasanya yang ada itu ya di dalam peraturan ya kebutuhan logistik dari TPS di hari pemungutan suara ya.
yang luar itu nanti harus terpasang daftar calon, ya, memuat calonnya siapa saja, ada keterangan mengenainya, ada nomornya, kemudian ada daftar pemilih tetap terpasang, itu ya yang ada. Dan sekarang karena situasi pandemi, sepengetahuan saya itu ya nanti akan ada peraturannya sendiri, tetapi kurang lebih yang sudah ada di tentang penyelenggaraan di masa pandemi ini ya menyediakan sejumlah fasilitas untuk menjalankan protokol kesehatan melawan COVID ini, ya. Mungkin ada tempat cuci tangan dan seterusnya, kemudian ada nanti sarung tangan, ya, plastik, ya, kalau tidak salah, dan seterusnya, ya. Tetapi CCTV itu tidak ada. Jadi bisa saja, tapi pertanyaannya sekarang kalau itu mau dijadikan standar, waduh, itu berapa besar juga biaya yang harus dikeluarkan. Sudah pasti ya belum ada tuh item budgetnya, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi CCTV-nya ya mata-mata kita semua saja dulu, ya, saya kira. Kita sebagai warga pemilih, mari kita ajarkan kalau datang ke TPS itu sekaligus melihat, ya. Jadi oke, kita mau memilih, mau mencoblos, tapi kita juga melihat sekitar kita apakah memang ada yang kecurangan yang terjadi, ya. Apakah masih ada di dekat situ ada tim orang dari pasangan calon tertentu yang masih berkampanye misalnya. Terus udah berkampanye dia ngasih amplop lagi, misalnya begitu. Terlihat begitu, wah itu pelanggaran yang serius, ya, politik uang itu. Nah, itu ya kita dengan kamera mata ciptaan Tuhan kita sendiri ini bisa kita gunakan, kemudian kita dapatkan bukti, upayakan, dan bisa kita laporkan ke khususnya ke Panwas, ya. Apalagi kalau nanti diputuskan ada teman-teman secara berorganisir gitu, ya, bikin kelompok pemantau misalnya, itu lebih bagus lagi, bisa disiapkan betul bagaimana petunjuk pemantauannya, caranya, bagaimana mencatatnya, membuat bukti dan sebagainya. Terus nanti bagaimana melaporkannya, kapan melaporkannya dan seterusnya, itu sebetulnya bisa dipersiapkan, dibuat, ya. Oke, kemudian politik uang, ya, tadi bagaimana untuk atau contoh, ya. Mana cara efektif mencegah politik uang dan ya, adakah contoh daerah yang bersih dari politik uang? Nah, ini iya, asik betul. nih, Pak. Iya, Silakan. ya, betul, ya. Ya, tentu yang pertama kita harus bisa betul menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan politik uang dan praktek-praktek politik uang selama ini seperti apa, gitu, ya. Jadi intinya itu ada menjanjikan atau memberikan sesuatu, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk lain, ya, barang, ya, janji misalnya, tetapi bukan janji dia sebagai pejabat daerah nanti untuk bikin program, bukan, ya, tetapi lebih kepada apa yang dia memberikan dari dirinya sendiri kepada para pemilih dalam rangka pemilih untuk mau memilihnya, ya. Nah, itu harus dipahami oleh kita semua, oleh siapa nanti yang kita ingin berikan pemahaman, ya. Prinsipnya kita harus tahu itu dulu. Nah, kemudian itu adalah sesuatu yang dilarang, gitu, ya. Dan katakan bahwa calon yang mempraktekkan politik uang itu calon yang betul-betul ya melanggar aturan yang sangat serius, gitu, tetapi juga calon yang sebetulnya tidak bersih, gitu, tidak, integritasnya ya bermasalah, gitu, ya, karena dia mau menang dengan cara yang sebetulnya melanggar aturan, gitu. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang harus kita berikan sehingga orang itu tidak mau terlibat, ya. Nah, kemudian juga yang perlu kita sampaikan, biasanya kalau udah mau main uang ini itu
pasti nanti kalau dia mimpin daerah itu dia akan cari uang dari mana-mana gitu ya untuk mengembalikan uangnya itu. Uang yang pernah dia keluarkan untuk proses pemilihan itu kan banyak tuh biasanya. Dan itu biasanya bukan uang sendiri dia juga. Entah uang dia minjam, entah uang dari mana. Akhirnya nanti dia akan cari uang kemana-mana, bahkan bisa korupsi gitu ya, untuk mendapat kembali uangnya yang waktu itu digunakan di dalam politik uang selama pemilihan. Nah ini kan bisa kacau kalau kita seperti ini. Nah, sekarang bagaimana terhadap orang yang melakukan politik uang, tim atau siapapun pihak yang melakukan politik uang, yang mengeluarkan uang membeli suara. Nah itu yang harus yang efektif ya harus kita cari jalan, kita laporkan gitu ya, kita kumpulkan memang ada buktinya dan seterusnya, kita laporkan. Karena kalau ini kita biarkan ya tentu tidak akan selesai, bisa lolos saja gitu. Karena memang sudah diatur itu harus betul-betul terbukti begitu, dan juga bahkan dalam jumlah yang besar gitu, dan sanksinya sangat berat. Calon yang bersangkutan kalau memang terbukti itu melakukan politik uang secara masif ya, secara terstruktur ya, sistematis gitu ya, nanti tugasnya Bawaslu ini untuk memproses ini, itu bisa dibatalkan ya. Sekalipun terpilih, kalau udah terbukti bisa nanti itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, bisa diberhentikan, kira-kira begitu. Jadi itu sanksi yang sangat serius. Nah, supaya ini bisa efektif, yang bersangkutan dengan timnya betul-betul takut gitu ya, ya kita harus tunjukkan bahwa kita mau melaporkan itu, mau rame-rame kalau memang itu terjadi, kita laporkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita juga perlu tunjukkan. Tetapi kalau kita kemudian ya diam saja, nerima saja, ya udah semakin, mohon maaf, semakin menikmati dia bisa lolos, bisa menang, ya toh juga yang lain masyarakatnya diam aja, nerima aja tuh, diambil juga tuh uangnya misalnya gitu ya, kira-kira gitu. Nah, disitulah menjadi problem kita. Jadi kita memang harus aktif dan harus ya berani juga lah ya, mudah-mudahan kita semua aman gitu ya, dan seharusnya bisa aman ya kalau kita bersama-sama mau menegakkan ini, dan itu nanti baru efektif karena yang bersangkutan akan bisa sampai kena sanksi pembatalan. Daerah mana yang bersih? Wah, susah juga nih saya ngejawabnya, saya ingat-ingat lagi gitu ya. Mungkin periksa lagi lah laporan ini nih, Bawaslu ya, laporan-laporan keuangan temuan-temuan pelanggaran selama ini gitu ya, mungkin perlu dicek. Walaupun ya, mohon maaf saya ingin sampaikan juga, problem kita ini seringkali memang kita tidak aktif ya, istilahnya itu permisif, artinya kita itu seperti memaklumi gitu kalau itu terjadi. Padahal ini masalah loh gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman peserta di sini lebih bersemangat dan punya tingkat motif dan semangat yang tinggi untuk menciptakan pemilihan yang bersih. Nah, jadi kitalah yang harus bantu untuk berpartisipasi tadi. Misalnya kalau ada politik uang, kita tolak. Kalau memang itu betul-betul terjadi, kita punya bukti, kita laporkan. Jadi jangan kita diamkan. Nah, kira-kira itu respon saya, Mas Wahyu. Ya, terima kasih Pak Hadar. Sebetulnya saya ini dijatah oleh KPU Provinsi Kalsel sampai pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Yang berarti sekarang sudah lewat. Ya. Tapi atas nama pencerahan, saya dengan semena-mena meminta Pak Hadar untuk merespon dua hal lagi yang saya sarikan dari sejumlah pertanyaan di dalam grup chat.
terima kasih udah disarikan. Silakan apa Pak Wahyu? Jadi yang pertama, bagaimana dengan masyarakat yang saat ini akses informasinya terbatas, katakanlah masyarakat yang di pedalaman. Karena dalam masa pandemi disarankan agar akses internet, kampanyenya dan sejenisnya. Tapi masyarakat masih banyak yang terbatas tentang akses itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik, apakah pendidikan politik dan pemilu diperlukan bagi yang usianya di bawah 17 tahun? Dan ketika kalau diperlukan yang di bawah 17 tahun, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pendidikan politik bagi mereka? Demikian dua hal terakhir bagi Pak Hadar. Silakan Pak Hadar. Baik, yang pertama ya betul itu dilematis ya, atau juga kebijakan kita menjadi sulit karena bertentangan ya satu sama lain. Satu sisi kita mengalami situasi pandemi di mana kita harus mengurangi pertemuan-pertemuan yang langsung ya. Tapi di sisi lain ya pertemuan kemudian menjadi tidak langsung dan berharap komunikasi lewat media online ya, media antara lain media sosial ya, atau juga yang lain gitu, itu juga tidak bisa menggantikan sepenuhnya ya, atau bahkan sebetulnya tidak situasi pandemi pun masyarakat yang di pelosok-pelosok di pedalaman itu dalam situasi normal pun juga sangat terbatas gitu ya. Nah, tidak ada cara lain saya kira bahwa model-model lain itu harus ditingkatkan gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin porsi pemberitaan atau informasi yang mudah diandalkan oleh warga-warga kita yang agak jauh di pedalaman, misalnya kalau radio masih bisa mereka tangkap, TV masih tertentu masih bisa tangkap, itu frekuensinya harus diperbesar ya. Dan kemudian diinformasikan juga ya, inilah yang harus kita manfaatkan gitu ya. Kemudian ya kalau kondisinya membaca itu juga masih bisa gitu ya, maka melalui dokumen-dokumen tertulis itu mungkin juga perlu kita tingkatkan lagi, dan paket-paket tertulis atau dokumen tertulis itu bisa lebih sering dikirimkan gitu ya. Jadi memang ada di situasi yang tidak mudah juga kalau kita menghilangkan semua, kemudian menggantikan dengan model internet atau daring ini, karena jaringan itu juga belum merata, dan juga apakah semua bisa mengakses, karena akses ini juga perlu biaya gitu ya. Nah, jadi di sini tantangan. Nah, mungkin saja ada kelompok-kelompok yang punya dana bantuan yang mau juga mungkin turun ke wilayah-wilayah yang agak pedalaman, tentu dengan tetap memperhatikan protokol COVID-nya yang ketat, menyebarkan materi gitu ya, yang lebih lengkap tentang pilkada kita ini begitu. Dan mudah-mudahan para calon pun juga punya tim yang melakukan seperti itu. Dan setahu saya kan KPU punya kewajiban untuk menyebarkan sebentar. Kalau bahan kampanye hanya diproduksi, tapi penyebarannya tergantung kepada ini ya, kepada peserta dengan timnya ya. Itu juga menjadi persoalan. Ya oke lah, yang lain, materi lain mungkin KPU bisa dengan rutin dan mungkin ditingkatkan untuk mengirimkan informasinya kepada masyarakat yang ada di pelosok-pelosok ini gitu ya. Nah,
Kemudian yang kedua mengenai apa tadi pendidikan politik ya. Saya kira perlu kepada orang atau yang lebih muda sebelum dia masuk masa usia pemilih 17 tahun ya. Karena memang butuh waktu untuk bisa kita memahami betul apa itu politik, apa yang harus kita lakukan, peran apa kita di dalam politik ya. Tidak harus karena dia sudah masuk dunia usia memilih baru dia diajarkan. Jadi pada dasarnya kan berdemokrasi bahwa pemilu penting dan ada itu kan bisa dimulai diketahui lebih awal dengan harapan kalau lebih awal maka dia akan lebih paham ya tentang hal tersebut. Tentu memang tantangannya mencari cara-cara penyampaian dan materi-materi yang menarik ya, sekarang ini kepada mereka-mereka kalangan muda, kalangan milenial yang punya cara melihat yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, misalnya saja yang salah satu penting untuk konteks Indonesia adalah bahwa kita ini berbeda-beda, bahwa perbedaan kita ini ya, itu adalah sebetulnya banyak positifnya, banyak hal yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Bahwa perbedaan itu sesuatu yang harus dihormati, harus kita bisa terima gitu. Itu antara lain isu-isu penting yang menurut saya harus betul-betul dipahami sejak dini dan kemudian kita semua komit akan patuh, akan percaya dengan hal tersebut dan akan menerapkannya. Itu antara lain ya yang menurut hemat saya perlu kita berikan sejak dini. Kira-kira begitu, Pak Wahyu, bagaimana? Ya, terima kasih banyak Pak Hadar. Ya. Atas ini saya ingin menyampaikan ucapan dari yang namanya Reza Fahmi Ada, Batola. Ini kayak saya ingat jadi radio dulu ya, titip-titip salam, atensi ini baca. Silakan. Ini kata Pak Reza, Mas Reza Fahmi Ada, terima kasih Pak atas materi hari ini. Nah, ini mewakili perasaan kita semua, ucapan kita semua kepada Pak Hadar, juga yang dibuka oleh Bu Atmiati tadi. Ya. Terima kasih Pak atas materi hari ini. Semoga bisa bertemu di saat pandemi ini sudah hilang. Ya, amin. Ya, amin. Wabil khusus dari saya, semoga kita semua di kelas ini, kelas sore hari ini, semua sehat bersama keluarga. Dan jangan lupa bagi warga Kalsel tanggal 9 pemungutan suara dalam rangka pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta beberapa bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bu Hatmiati juga, terima kasih juga, semoga sehat juga. Ingat semua teman-teman, peserta SPP, suaramu adalah martabatmu, adalah kedaulatanmu. Terima kasih Pak Hadar, kapan waktu kita berjumpa lagi? Ya, mudah-mudahan. Pak Wahyu boleh titip ini enggak? Titip apa tuh? Boleh enggak chatnya ini di emailkan ke saya gitu? Saya ingin membacanya lagi, kan ini ada teks chatnya ya? Ada. Nah, bisa ya nanti di capture atau kalau nggak salah dia bisa di copy atau di download atau apa untuk di. Sudah. Saya. Baik. Siap gerak Pak. Ini sudah saya sambil copy paste. Oke. Ke teks. Terima kasih. Nanti saya kirim lewat mungkin Pak Edi Ariansah nanti mungkin. Baik. Terima kasih, Bapak. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atmiati pamit ya, Komisioner Atmiati. Iya Pak. Sehat selalu Pak ya. Sama-sama. Terima kasih peserta, sukses ya, sehat selalu. Amin. Inggih. Baik teman-teman semua, dengan berakhirnya acara ini maka selesailah sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga ilmu yang sudah Pak Hadar sampaikan kepada teman-teman menjadi manfaat buat kita semua. Intinya adalah mari kita kawal bersama Pilkada tahun 2020 ini dengan semangat demokrasi guna
pemimpin terbaik yang kita pilih pada tanggal 9 Desember 2020. Salam hormat dari kami KPU Provinsi Kalimantan Selatan, sehat selalu dan tetap semangat.